Halo teman-teman semua, selamat malam. Eh, Semoga yang menonton video ini diberi kesehatan. Dan kami dari kelompok 7 akan sedikit memaparkan tentang suatu fenomena yang baru terjadi awal tahun 2021 ini, yaitu banjir di Kalimantan Selatan. Langsung kita boleh ke next slide. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih sebenarnya banjir itu. Jadi menurut Menteri Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2009 mengatakan bahwa banjir itu merupakan sebuah fenomena di mana kondisi daerah aliran sungai itu melebihi batas normal dan penutupan itu pun disebabkan oleh hujan yang terjadi di suatu tempat tertentu secara terus-menerus yang mengakibatkan tidak tertampungnya air oleh aliran sungai. Kemudian air tersebut keluar dan menggenangi daerah sekitarnya. Pada awal tahun 2021 ini Indonesia khususnya Provinsi Kalimantan Selatan terendam banjir dengan dampak yang sangat luar biasa terhadap masyarakat Kalimantan Selatan. BNPB dalam kanal YouTube-nya menyebutkan bahwa setidaknya ada 483.324 warga yang menjadi korban dalam bencana banjir tersebut. Dan juga daerah hutan di Indonesia ini juga merupakan salah satu aspek penting dalam kelangsungan hidup bermasyarakat. Hutan ini juga berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida dan memproduksi oksigen untuk makhluk hidup dan sebagai habitat alami dari keanekaragaman hayati. Boleh langsung ke next slide. Oke, jadi penyebab awal banjir ini sebenarnya ada dua. Yang pertama itu curah hujan yang tinggi dan itu terjadi selama beberapa hari secara terus-menerus. Menurut pernyataan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, curah hujan yang tinggi selama beberapa hari menyebabkan lingkungan tidak dapat menampung air sehingga terjadi banjir. Terus yang kedua itu lahan hutan Kalimantan Selatan yang banyak beralih fungsi. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyatakan bahwa sebanyak 50% lahan di Kalimantan Selatan telah beralih fungsi menjadi tambang batu bara dan perkebunan sawit. Keadaan ini telah membuat hutan di Kalimantan Selatan mengalami degradasi sehingga kemampuan menyerap airnya berkurang. Ditambah dengan kondisi curah hujan yang tinggi tadi sehingga membuat air meluap dan mengakibatkan banjir. Oke, bisa ke next slide. Oke, jadi ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari banjir ini yang terjadi di Kalimantan Selatan. Banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal karena banjir ini ada yang menggusur rumah mereka dan ada juga yang merusak infrastruktur di dalam rumah mereka. Banjir ini menyebabkan kerugian yang diperkirakan senilai setara dengan 1,349 triliun. Tim Reaksi Cepat Pusat Teknologi dan Pengembangan Sumber Daya Wilayah menyampaikan rincian kerugian itu terjadi di sektor produktivitas masyarakat, sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan juga perlindungan sosial. Citra satelit menunjukkan wilayah yang tergenang banjir adalah sekitar 164.090 hektar di 10 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Banjir ini akan menimbulkan beberapa dampak terjadi di masa yang akan datang. Hutan merupakan salah satu yang bisa mengurangi konsentrasi gas rumah
kaca di dunia. Sehingga jika lahan hutan ini semakin berkurang, maka kualitas udara akan semakin memburuk sehingga pemanasan global pun akan semakin meningkat. Oke, bisa ke next slide. Hukum nasional tentang banjir di Kalimantan Selatan. Prinsip-prinsip hukum pada dasarnya lebih ditujukan pada segala bentuk perilaku dan interaksi manusia dengan sesama. Kemudian objek hukum yang bersifat terbatas. Nah, prinsip hukum ini berkaitan dengan sifat objek hukum yang terbatas terhadap manusia dan belum mengatur mengenai hubungan antara manusia dan lingkungannya, sehingga manusia memiliki kekuasaan sepenuhnya terhadap alam dan lingkungannya. Kemudian Deklarasi Stockholm tentang kedudukan manusia terhadap lingkungannya. Pada tahun 1972, Deklarasi Stockholm melahirkan beberapa prinsip hukum yang berkaitan dengan kedudukan manusia terhadap lingkungan. Prinsip tersebut menyatakan bahwa man has the fundamental right to freedom, equality, and adequate condition of life in an environment of quality, responsibility to protect and improve the environment. Sedangkan dalam Deklarasi Rio pada tahun 1982 dikatakan bahwa human beings are at the center of concern for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature. Kemudian pemerintah dianggap lalai dalam memberhentikan deforestasi dan suburnya tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit. Jaringan advokasi tambang yang berkata sebenarnya bisa menggugat kelalaian pemerintah. Koordinator Jatam tersebut melihat bahwa pemerintah lalai dalam memberhentikan deforestasi dan suburnya tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sesuai dengan Pasal 71, pemerintah pusat dan daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana. Pemerintah semestinya berani mengevaluasi izin pertambangan dan kemudian memberikan sanksi pada korporasi yang melanggar aturan sebagaimana amanah dari Pasal 79 dalam Undang-Undang Kebencanaan, yaitu berupa pidana penjara, denda, hingga dicabut izin usahanya. Oke, bisa ke next slide. Kemudian Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI dalam menanggapi banjir di Kalimantan Selatan. Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menambahkan masyarakat dapat menggugat pemerintah ketika pemerintah tidak mau menjalani kewajiban hukum atau terjadi penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya bencana seperti ini, masyarakat dapat bersandar pada Undang-Undang HAM, Undang-Undang Lingkungan Hidup, KUH Perdata, dan Undang-Undang Administrasi Pemerintah. Kemudian ada hukum lingkungan. Asas dasar mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara eksplisit tercantum dalam UU PPLH, yang mana di situ disebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, asas kelestarian, serta keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan terpadu, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintah yang baik. Kemudian prinsip pembangunan berkelanjutan. Ada 3. Yang pertama, prinsip keadilan, yaitu terdapat tuntunan kompensasi agar kerugian yang diakibatkan oleh proses pembangunan yang dialami oleh sekelompok masyarakat tertentu. Kemudian prinsip demokrasi,
yaitu adanya jaminan bahwa pembangunan yang sedang dilaksanakan merupakan wujud kehendak bersama seluruh rakyat dan demi kepentingan bersama. Kemudian yang terakhir, prinsip berkelanjutan, yaitu prinsip yang mengharuskan adanya rancangan agenda pembangunan dalam dimensi visioner jangka panjang. Oke, bisa ke next slide. Terima kasih. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Hukum internasional tentang banjir di Kalimantan Selatan. Definisi hukum internasional. Hukum internasional adalah seperangkat aturan yang dibuat serta ditujukan untuk negara-negara berdaulat. Hukum internasional sendiri merupakan kumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan norma hukum yang mana harus dipatuhi oleh negara-negara sebagai subjek hukum dan menjadi landasan hubungan antar subjek-subjek hukum internasional, serta mengatur persoalan hukum publik yang mana bersifat lintas batas negara. Hukum internasional memiliki fungsi untuk mengedepankan perlindungan manusia secara individu maupun kolektif. Konferensi PBB dan Deklarasi Stockholm. Persyarikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyelenggarakan konferensi di Stockholm, Swedia, di mana dalam konferensi tersebut membahas mengenai isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Konferensi tersebut disebut dengan United Nations Conference on Human Environment atau UNCHE pada tahun 1972. Dalam pertemuan tersebut, PBB meminta agar negara-negara di dunia mau melakukan pembangunan demi memperbaiki alam dan meningkatkan taraf hidup generasi sekarang tanpa harus mengurangi hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat dan baik. Deklarasi Stockholm sebagai pilar perkembangan hukum modern. Hal tersebut menandakan bahwa terjadinya perubahan dalam hukum, lingkungan yang tadinya bersifat use-oriented menjadi environment-oriented. Sebelum munculnya deklarasi Stockholm, hukum hanya menjustifikasi hak manusia untuk mengeksploitasi lingkungan. Produk hukum yang bersifat environment-oriented tidak hanya memberikan hak kepada manusia untuk memakai lingkungan dan mengeksploitasi sumber daya alamnya, tetapi juga memberikan manusia kewajiban untuk menjaga, melindungi, melestarikan lingkungan dan sumber daya alamnya. Perbuatan manusia yang memicu terjadinya bencana alam. Dalam kasus yang menyebabkan banjir di Kalimantan Selatan, dapat diketahui bahwa orang-orang yang mengalihfungsikan hutan menjadi pertambangan batu bara dan perkebunan sawit tidak mencoba untuk melindungi, melestarikan, dan menjaga alam yang telah mereka rusak. Sehingga terjadilah banjir dengan skala yang lumayan besar dan merugikan banyak pihak. Selanjutnya, kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya, Dava. Kesimpulan, banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan memiliki beberapa faktor penyebab. Curah hujan tinggi, banyak lahan di tanah Borneo yang dijadikan kebun kelapa sawit dan pertambangan. Dampak yang ditimbulkan oleh banjir tersebut pun sangat banyak. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.